warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat subuh dimulakan Allah. Kita lanjut ngaji kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Kita awali ngaji kita dengan kalimat Fatihah untuk guru-guru kita. La hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi syahada sallallahu alaihi wasallam. Syekhana sallallahu alaihi wasallam. إلى شيخ عبد المعفد محمد الحداد اللهم صل على محمد الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini lanjutan keterangan hadis yang ke-69 kemarin. Wa fil hadits alladhi qablahu, di dalam hadis yang sebelum-sebelumnya, sa'aluhu, para sahabat minta kepada Nabi, wa tawassalu ilaihi, mereka berwasilah tawassul kepada Nabi, bihaqqil Islam, dengan kebenaran agama Islam, wa bihaqqis suhbah, dan dengan hak persahabatan, ayyudkhilahum, supaya Nabi memasukkan mereka fi syafa'atihi, dalam syafaat beliau. Faqarrahum, maka Nabi mengikrar, menetapkan para sahabat ala su'ali, terhadap permintaan tersebut. Wa lam yarahu, dan Nabi tidak melihat, tidak beranggapan kepada permintaan sahabat itu qasaman, sebagai sumpah, mamnu'an, yang terlarang. Bal tawassulun, tetapi bahkan Nabi melihat itu, menganggap itu sebagai tawassul. Tawassul itu mencari wasilah, mencari perantara. Wa tahabbubun, dan berharap. Tahabbub itu menampakkan kecintaan. Bimahbubin, terhadap orang yang dicintai. Wa mu'azzamin, dan orang yang diagungkan. Atau bimahbubin, perkara yang dicintai, wa mu'azzamin, dan perkara yang diagungkan. Indar Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal Islam, yaitu yang diagungkan adalah agama Islam itu sendiri. Wa suhbati, dan hubungan persahabatan antara baginda Nabi dan para sahabat. Fa fi hadza raddun qawiyyun, maka dalam hal ini, setelah ada penjelasan tadi itu, ada raddun qawiyyun, ada bantahan yang kuat, alal mubaddi'in, terhadap orang-orang yang membid'ahkan, wal musyrikin, dan yang menuduh syirik, ditawassul, terhadap tawassul, ma'anna tawassul, padahal bersamaan dengan itu, tawassul itu bidzati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja'at bihi sunnah, telah diceritakan di dalam sunnah, maksudnya diceritakan dalam hadis as-sahihati, yang sahih. Wa huwa alladzi rawahu Tirmidzi, yaitu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, wa ghairuhu, dan selain Imam Tirmidzi, min ashabis sunan, dari ashabus sunan. Jadi sunan itu jamak dari kata sunnah, sunnatun, sunnatani, sunanun. Dalam 6 kitab hadis itu, Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, itu ada namanya kitab sunan. Sunan itu artinya kitab hadis yang susunan babnya itu sesuai dengan susunan bab fikih. Ini bukan sunan-sunan Kalijogo, sunan-sunan Wali, itu bukan. Tapi misalnya sunan itu bentuk plural, bentuk jamak dari kata sunnatun. Sunnatun, sunnatani, sunanun. Maka di dalam disiplin ilmu hadis biasanya ada nama kitab sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Nah, 4 kitab itu namanya kitab sunan. Kenapa kok dikatakan kitab sunan? Karena penyusunan babnya itu dari awal itu sesuai dengan susunan atau urutan kitab fikih. Kalau Imam Bukhari, Sahih Bukhari, itu bab pertama kitab Bad'il Wahyi, kitab
bab penjelasan tentang bagaimana permulaannya wahyu dan seterusnya. Tapi enggak kalau kitab-kitab sunan, kitab Tirmidzi awal dari bab thaharah, kemudian bab salat, kemudian bab puasa dan seterusnya. Jadi susunan babnya itu sesuai dengan bab-bab fikih. Nanti baru kemudian terakhir itu tentang tanda-tanda kiamat, akhir zaman dan sebagainya. Nah, Ashabus Sunan jadi 6 kutubus sittah, 6 kitab hadis yang populer itu. Yang 2 itu tidak dikatakan sebagai kitab sunan, Bukhari dan Muslim. Kemudian yang 4 lagi, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, itu dikatakan kitab sunan. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan seluruh kitab sunan, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Wa sahhahahu al-a'immah wa rawahu Tabarani, dan disahihkan oleh para imam dan juga diriwayatkan Imam Tabarani. Kulluhum an Utsman bin Hunayf, semua riwayatnya itu dari sahabat Sayyidina Utsman ibn Hunayf radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Jadi hadis-hadis yang sebelumnya sudah dijelaskan, sudah pernah disampaikan bahwa ada sahabat minta kepada Nabi ya Rasulullah bihaqqil Islam, bihaqqis suhbah, dengan atas nama Islam, atas nama persahabatan aku dengan engkau ya Rasulullah, masukkan kami di dalam syafaatmu, dalam golongan orang yang mendapatkan syafaat. Jadi mintanya atas nama Islam, atas nama persahabatan. Dan itu sama Nabi tidak dianggap sebagai sumpah yang dilarang. Sumpah yang dilarang. Sumpah itu boleh hanya kepada Allah kan gitu. Sumpah boleh hanya dengan atas nama Allah. Tetapi ini mereka kan biasanya atas nama Allah saya minta begini, atas nama Allah saya minta supaya engkau berikan aku syafaat. Tapi sahabat tidak waktu itu. Sahabat mengatakan bihaqqil Islam wa bihaqqis suhbah. Ya Allah, dengan hak atau dengan atas nama persahabatan aku dengan engkau, maka masukkan kami dengan dekat dalam syafaat. Dan Nabi menetapkan itu, maksudnya Nabi tidak membantah. Begitu juga kemudian tawasul dengan zatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawasul dengan zatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yaitu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga selainnya dari sini Utsman bin Hunayf. Itu cerita tentang orang buta itu. Orang buta minta sama Rasul, ya Rasulullah, doakan saya supaya Allah mengembalikan penglihatan saya. Pertama Nabi menawarkan, kamu mau kepengen tetap buta tapi saya doakan surga, atau saya doakan biar sembuh? Ya saya dua-duanya pengen ya Rasul. Ya pengen masuk surga, ya pengen sembuh juga. Kemudian Nabi mengajarkan, di antaranya doanya itu, Inni atawassalu bika atawassalu binabiyyika ila rabbika. Ya Allah, aku bertawassul dengan nabimu. Ya Muhammad Nabiur Rahmah. Wahai Muhammad, Nabi yang membawa rahmat. Kemudian inni atawassalu bika ila rabbika. Aku bertawassul dengan engkau wahai Muhammad. Jadi disebutkan ya Muhammad, itu disebutkan. Dia bertawassul dengan zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mintanya tetap kepada Allah, tapi kemudian melalui perantara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya di dalam riwayat-riwayat hadis itu banyak riwayat tentang tawassul. Sehingga ini tidak boleh untuk diingkari. Kalau misalkan tidak mau tawassul monggo, tetapi mengingkari tawassul itu sendiri itu yang tidak benar. Waqad awradat Tabarani, Imam Tabarani telah meriwayatkan atau menyampaikan, anna sahabiyal jalil, sesungguhnya sahabat yang agung, amila bihi ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang mengamalkan tawasul itu, doa tadi itu ya Muhammad Nabiur Rahmah, inni atawassalu bika ila rabbika, wahai Muhammad, panggilan ya Muhammad itu ba'da wafatir Rasul, selepas wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah wafat, tapi tetap mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad.
fa'allamahu akhar. Kemudian sahabat tadi juga mengajarkan doa itu yang diajarkan Nabi kepada sahabat yang lain. Fi qissatin rawaha bisanadis sahih. Di dalam sebuah kisah yang diriwayatkan juga dengan sanad yang sahih. Walam yunqal an ahadin minal a'immah. Dan tidak dinukil dari satu pun dari para imam-imam tad'ifahu, pendhaifan hadis tersebut. Hatta al-Hafidz Ibnu Taimiyah, bahkan sampai Imam Ibnu Taimiyah i'tarafa, dia mengakui bi sihhatihi, terhadap kesahihan hadis tersebut. Wa in hawala ta'wilahu, walaupun dia berusaha untuk mentakwilnya. Nah, Ibnu Taimiyah yang menjadi panutan orang-orang yang suka membid'ahkan dan mensyirikkan itu sendiri, Ibnu Taimiyah sendiri mengakui bahwa hadis tersebut riwayatnya sahih. Tetapi dia karena sudah punya prinsip bahwa tawasul itu sebuah kesyirikan, maka dia berusaha mentawil, oh maksudnya nggak begini, maksudnya begitu, dan segala macam. Berkelit lah. Lakin al-Ustadz Al-Albani, tetapi Ustadz Albani hawal al-mustahilah, dia mengusahakan sesuatu yang mustahil. Faqad hawala, dia berusaha raddal qissata, untuk menolak kisah yang ada dalam riwayat itu, ba'da an i'tarafa bi sihhatil hadis, setelah dia mengakui kesahihan hadis tersebut. Dia akui hadis ini sahih, ini riwayatnya sahih, tapi dia sendiri mengingkari kisah itu. Itu bertentangan kan itu. Dia mengakui kesahihan hadis itu, tetapi dia sendiri menolak ceritanya. Wa taghafala, dan dia pura-pura lupa. Annal qissata, sesungguhnya kisah itu rawaha Tabarani nafsuhu, diriwayatkan Imam Tabarani bisanadil hadis nafsihi, dengan sanad hadis yang sama. Waqad amila bit tawasul, dan telah beramal dengan tawasul ini jamaahirul ulama, banyak sekali itu mayoritas ulama, minas salaf wal khalaf, baik ulama salaf ataupun khalaf. Hatta qala Hafidz Ibnu Al-Jauzi, sehingga Imam Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi mengatakan, innahu la yazalu min amali ahli sunnah, bahwa tawasul itu merupakan amalan ahli sunnah terus menerus sepanjang zaman. Wa sahha 'anil Imam Ahmad, dan ada riwayat yang sahih dari Imam Ahmad rahimahullah, wa sajjalahu, dan beliau menulis pendapat ini fi mansakihi liyakuna nibrasan liman ya'ti ba'dahu, di dalam kitab beliau tulis pendapat beliau supaya menjadi pelita untuk orang-orang selepas beliau, Imam Ahmad itu. Wa athbatahu al-a'immah al-Hanabilah, dan imam-imam Hanabilah dari mazhab Hanafi pun juga menetapkan pendapat tersebut fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka. Wa ala ra'sihim, di antara pimpinan mereka Ibnu Qudamah, adalah Ibnu Qudamah fil Mughni, di dalam kitab Al-Mughni. Wa huwa alladhi qala anhu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah itu yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah, ma dakhala Syam ba'da al-Auza'i afqahu minhu, tidak ada orang yang masuk Syam yang lebih faqih, lebih faham agama selepas Auza'i daripada Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah kealimannya diakui oleh Ibnu Taimiyah. Itu pun meriwayatkan hal yang sama tentang tawasul, dan Ibnu Qudamah ini madhabnya Hambali. Orang-orang yang suka membid'ahkan, yang mensyirikkan, mereka ngakunya kami pengikut Hambali dalam fikih. Dan Imam Ahmad Hambali juga mengakui adanya tawasul. Wa farqun kabirun, dan ada perbedaan yang besar bainal aqsam, antara sumpah, wa bainas su'al, dan antara meminta. Wa i'tarafa bidzalika Ibnu Taimiyah nafsuhu, dan hal tersebut diakui sendiri oleh Ibnu Taimiyah fi qa'idatin jalilah, di dalam kitab Qa'idah Jalilah. Fa hadama qa'idatahu bi nafsihi, tetapi dia sendiri menghancurkan kaidahnya itu. Allahu Akbar. Amma tawassulah, adapun tawassul fala yadkhulu fi hadzal babi, maka tidak masuk di dalam bab ini itlaqan, secara mutlak. Bal huwa wat tabarruk. Tapi tawassul itu tidak masuk di dalam sumpah. Tawassul
itu tidak masuk dalam bab sumpah. Bal huwa tabarruku min babin wahid, tetapi tawasul itu masuk di dalam bab tabarruk. Tawasul dengan tabarruk itu dalam kategori yang sama, mirip-mirip. Tawasul itu berwasilah, kemudian tabarruk itu mengambil barokah. Wa qad ruwiya at-tabarruk anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan tabarruk, mengambil barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabat dan sahabat, bima yablughu tawaturul ma'nawi, dengan periwayatan yang sampai terhadap tingkat mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu yang diriwayatkan oleh sekelompok besar, bahkan mungkin generasi, dari generasi ke generasi dengan jumlah yang besar perawinya itu, periwayatnya itu, yang jumlah tersebut tidak dimungkinkan untuk berbohong secara sepakat. Walaupun redaksinya itu tidak sama, tetapi maknanya mirip-mirip bahwa tawasul itu memang ada. Wa ma adri, dan aku tidak tahu, kata penulis, limadza hadzal israr ala man at-tawassul bi kulli hadhihi syiddah. Kenapa kok ada kelompok yang terus-terusan gitu, melarang tawasul dengan sangat keras. Wa huwa tsabitun fi sunnah, padahal tawasul itu tsabit, ada riwayatnya di dalam hadis-hadis. Wa min amali salaf, dan termasuk sebagian dari amal-amalnya ulama-ulama salaf. Ma'annal mutawassil, padahal orang yang bertawasul itu muttajihun bidu'aihi wa su'alihi wa ilallah, dia menghadap doanya itu, ketika dia doa, dia minta, dia tetap menghadap kepada Allah, cuman melalui perantara baginda Nabi, melalui perantara apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Walaysa fi dzikril mutawassil bihi siwa tahabbub ilallah bi dzikrihi. Dan ketika dia orang yang tawasul itu, dia tidak menyebutkan apapun kecuali dia menampakkan kecintaan kepada Allah. Kama dzakara ashabul ghar, sebagaimana disebutkan oleh ashabul ghar, orang-orang yang tersesat di dalam gua. Ini cerita yang masyhur dalam Sahih Bukhari. A'maluhum, mereka menyebutkan amal-amal mereka, allati amiluha, yang telah mereka perbuat, telah mereka amalkan, min qablu, sebelumnya. Wa inna ma dzakaruha fi tawajjuhihim ila Allah, mereka menyebutkan amal-amal itu di dalam tawajuh mereka, dalam konsentrasi mereka kepada Allah, litahabbub, untuk mengharapkan kecintaan Allah, wal isti'taf, dan mohon welas dari Allah. Biqauli kullin minhum, dengan ucapan masing-masing dari mereka itu, Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, kalau engkau tahu, anni amiltu dzalika, bahwa aku mengamalkan amalan itu, liwajhika, karena ridho engkau, fafruj anna, maka lepaskanlah kami dari perangkap ini. Ini cerita yang masyhur ya, ada 3 orang yang dalam perjalanan kemalaman, akhirnya masuk ke dalam gua untuk bermalam. Ternyata tiba-tiba ada batu yang menutup pintu gua itu, sehingga mereka nggak bisa keluar. Akhirnya mereka mengatakan, ya sudah, ini kita nggak bisa keluar kecuali kita bertawasul dengan amal-amal kita. Akhirnya masing-masing doa. Yang pertama doa, ya Allah, saya dulu pernah jatuh cinta dengan sepupu perempuan. Saya kepingin sekali menggauli dia. Sampai suatu ketika, tapi dia nggak mau, dia tidak mau. Suatu ketika datang kemarau, sehingga dia keluarganya kesusahan, dia minta bantuan kepada aku, aku kasih dia sekian ratus dinar, kalau nggak salah 200 dinar emas, dengan syarat dia mau aku gauli. Maka dia karena terpaksa, dia mau. Nah, ketika aku sudah siap, sudah mau menggaulinya, tiba-tiba dia mengatakan, aku tidak halalkan keperawananku ini kecuali dengan akad yang sah. Maka dengan kata-kata begitu aku menggigil, aku tidak berani melanjutkan perbuatanku itu, kemudian aku tinggalkan dia. Dan aku ikhlaskan 200 dinar itu untuk dia. Maksudnya aku menggigil itu, aku takut karena engkau, begitu.
Maka dia katakan, ya Allah, kalau engkau tahu bahwa aku mengamalkan perbuatan itu karena ridho engkau, maka lepaskanlah kami dari perangkap ini. Maka ternyata tiba-tiba batu itu bergerak untuk, tapi sedikit, belum cukup untuk keluar. Itu kan mereka tawasul dengan apa? Amal mereka yang telah mereka perbuat. Dan mereka doa tetap kepada Allah, tetapi menyebutkan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu kan orang takut kepada Allah, orang itu amal kepada Allah itu kan sebuah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, kemudian itu disebutkan sebagai perantara. Ya Allah, saya telah pernah buat begini, maka karena engkau tahu bahwa itu adalah ikhlas karena engkau, maka kabulkanlah doa kami saat ini. Ini dalam riwayat Bukhari, ini hadisnya sahih. Itu tawasul dengan amal. Waqad awradna, dan kami telah menyampaikan ma yusnidu hadits tawassul, perkara yang menguatkan hadis tawassul bidzati, dengan zat, min tawassuli sahabati wa su'alihim lirrasul, yaitu tawasulnya para sahabat dan permintaan mereka terhadap Rasul SAW bihaqqil Islam wa bihaqqis suhbah, yaitu dengan atas nama Islam dan atas nama persahabatan. Wa su'ali Bani Syaiban an-nasra, dan permintaan Bani Syaiban terhadap pertolongan atau kemenangan bismir Rasul, dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina ja'aluhu, ketika mereka menjadikan nama Nabi syi'arohum, sebagai syiar mereka, sebagai sandi mereka. Itu di hadis yang terakhir kemarin itu ada Bani Syaiban yang perang dengan orang Persia. Kemudian mereka mengatakan, kita nanti sandi kita di dalam peperangan tuh nama Muhammad ya. Nah, kemudian akhirnya mereka dengan orang Persia itu menang. Kemudian ketika dengar kabar itu, Rasul mengatakan bi nusiru, wa qauli Rasul sallam bi nusiru, mereka menang itu, mereka mendapat pertolongan itu dengan sebab aku. Karena mereka menjadikan nama Nabi sebagai sandi di dalam peperangan. Muhammad itu sebagai sandi di dalam peperangan. Wala farqa fi tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da mamatihi, dan tidak ada perbedaan di dalam tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da mamatihi, baik dalam masa hidup beliau ataupun selepas wafat beliau. Itu kan ketika Nabi masih hidup, bagaimana kalau Nabi selepas wafat? Tidak ada perbedaan, kata para ulama begitu. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul hayyun fi qabrihi, beliau itu hidup di kubur beliau, hayatan barzakhiyatan, dengan kehidupan barzakhiyah. Jadi kubur itu belum akhirat ya. Kubur itu belum akhirat. Kubur itu barzakh. Barzakh itu antara dunia dan akhirat. Akhirat itu nanti selepas kiamat, nah itu baru di akhirat. Tapi kalau masih di kubur itu belum akhirat. Namanya kehidupan barzakh. Bil adillatil mutakatsirah, dengan dalil-dalil yang banyak sekali. Fahuwa, maka hal ini yaruddu, fahuwa, maka Nabi yaruddu salamaman, beliau menjawab salamnya orang, yusallimu alaihi, yang salam kepada beliau. Ya kalau kita assalamualaikum ya Rasulullah, maka Nabi menjawab salam kita itu dari kubur, dan beliau hidup itu. Dalilnya sangat banyak sekali. Wa yuballigha, dan beliau menyampaikan salam al-ghaib, salamnya orang yang ghaib, maksudnya yang tidak di hadapan beliau, tidak di hadapan makam beliau, wal musalli alaihi, dan orang yang salawat kepada beliau. Wa yad'u wa yastaghfiru li ummatihi, tidak hanya itu saja, beliau pun berdoa dan beristighfar untuk umatnya. Allah wa yafrahu, dan beliau bergembira, lil muhsini minhum, terhadap orang yang berbuat baik dari umat beliau. Beliau gembira juga. Faqad rawa, telah meriwayatkan Abu Ya'la an Anasin, dari Sayyidina Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Itu kata Nabi, para nabi itu hidup di kubur mereka dan mereka sholat. Oh masa iya? Yaitu mereka nabi, memang mereka punya derajat yang berbeda dengan kita. Kata Nabi, nabi itu, para nabi, mereka hidup di kubur mereka dan mereka sholat. Qala al-Haythami,
Imam Haythami mengatakan fi Majma'iz Zawaid, dalam kitab Majma'uz Zawaid, rijaluhu thiqat, perawi hadis al-anbiya ahya fi quburihim yusallun, itu perawinya thiqat, bisa dipercaya semua. Wa fi hadithi nuzuli Isa alaihissalam, dan ada disebutkan dalam hadis tentang ceritanya nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam ketika menjelang kiamat. Qala Rasul, Nabi berkata, Nabi bersabda, walau qama ala qabri, seandainya Nabi Isa itu berdiri di kuburku, dekat kubur beliau maksudnya. Faqal, kemudian Nabi Isa mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, memanggil aku, la ajabtuhu, tentu aku akan menjawab panggilan itu. Berarti Nabi hidup. Rawahu Abu Ya'la birijalis sahih, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan perawi-perawi yang sahih. Kama fi Majma'iz Zawaid, sebagaimana disebutkan dalam kitab Majma'uz Zawaid. Wa fi hadits Ibnu Mas'ud, ada di dalam hadis Ibnu Mas'ud alladzi rawahul Bazzar, yang diriwayatkan Imam Bazzar birijali sahih. Kama fi Majma'iz Zawaid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum. Kehidupan aku, Nabi mengatakan kepada para sahabat, kehidupanku baik untuk kalian. Hai para sahabat, tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kalian membuat perkara baru, wa yuhdatsu lakum, dan aku menunjukkan atau membenarkan, meluruskan amal-amal kalian. Jadi, kalian berbuat amal apapun, maksudnya selama aku masih hidup, kalian punya referensi yang dipercaya, ya aku ini akan meluruskan amal-amal kalian. Wa mamati khairul lakum, kemudian matiku, kata Nabi, juga baik untuk kalian. Tu'radu alayya a'malukum, amal kalian ditampakkan kepada aku oleh Allah. Fama ra'aitu min khairin hamidullah, maka kalau aku lihat amal kalian bagus, baik, aku puji-puji Allah alaihi, atas kebaikan tersebut. Wa ma ra'aitu min syarrin, kalau aku lihat amal-amal umatku itu buruk, istaghfartu lakum, aku mohonkan ampun untuk kalian. Coba, Masya Nabi dikubur, melihat amal umatnya buruk, masih mintakan ampun kepada Allah. Berarti Nabi itu hidup di dalam kubur. Jadi sekian banyak hadis tadi menunjukkan bagaimana Nabi itu hidup di dalam kubur. Wa fi sahihi marfu'an, di dalam kitab sahih, dan marfu' itu sampai kepada Nabi. Marartu ala Musa, aku lewat di kuburnya Nabi Musa. Wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi, dan aku lihat bahwa Nabi Musa itu berdiri sholat di kuburnya, kata Nabi begitu. Wa ghairu dzalika katsirun, wa ghairu dzalika, dan yang lain lagi, maksudnya banyak dalil hadis-hadis yang lain lagi, katsirun, banyak sekali, liman tatabba'a sunnata, bagi orang yang meneliti, yang mengikuti, mengorek-ngorek dari hadis-hadis yang ada. Wali Syekhina al-Allamah Ali bin Muhammad ibn Yahya, ada Syekh Ali bin Muhammad bin Yahya, tatabbu'un wasi', beliau punya penelitian yang luas lihadzal maudhu', terhadap hal ini. Wa ghairihi, dan semacamnya, fi kitabil azim, dalam kitab yang agung, wujubut tahawul ila husnidh dhanni bil mutawassil. Wajibnya usaha untuk husnudzon terhadap orang yang bertawassul. Yassarallahu tab'ahu, semoga Allah memudahkan untuk percetakan kitab tersebut. Jadi ringkasnya begitu. Jadi orang yang pertama, kalau kita bicara tawassul itu sendiri ada riwayatnya dari para sahabat, dari para ulama-ulama. Baik tawassul itu dengan zatnya Nabi langsung, dengan nama Nabi, atau dengan yang lain, bukan dengan Nabi, tapi dengan atas nama Islam atau atas nama hubungan sahabatan dengan baginda Nabi. Itu ada riwayatnya. Sehingga kalau mengatakan itu tidak benar, itu keliru. Kalau mau tidak mau tawasul, monggo, tidak masalah. Tetapi menuduh bahwa orang bertawasul itu syirik, itu salah besar. Nah kemudian selepas itu mereka mengakui, oh ya dah, oke, tawasul itu ada ketika zaman Nabi. Itu kan, tapi kan zaman Nabi masih hidup. Gimana kok sudah wafat? Maka dijelaskan lagi, tidak ada bedanya. Nabi hidup dengan wafat itu tidak ada bedanya. Karena para nabi itu juga hidup di dalam kubur mereka. Dalilnya sangat banyak sekali. Dikatakan al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di kubur mereka dan mereka sholat. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa di dalam kubur beliau bisa menjawab salamnya orang yang mensalam kepada beliau.
menyampaikan salawat kepada orang yang mengirim salat kepada beliau. Kemudian beliau juga beristighfar terhadap umat-umatnya yang beramal keburukan, dan mereka bergembira ketika melihat amal umatnya baik. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi tetap saja, Nabi itu hidup di kubur beliau. Maka bertawasul kepada baginda Nabi selepas wafat ya tidak masalah, tidak apa-apa. Begitu juga dengan selain Nabi juga sama. Bagaimanapun juga para wali atau orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Tentu yang sesuai dengan syariat ya. Wali yang sesuai dengan syariat sudah pernah kami jelaskan bahwa ukuran wali itu bukan dari dia bisa sholat di Mekah dalam sekejap, kemudian dia bisa terbang, bisa berenang jalan di air dan bagaimana, bukan begitu. Ukuran wali itu bukan begitu. Ukuran wali itu sejauh mana dia takwanya kepada Allah, sejauh mana dia menjalankan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu mereka juga orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka bertawasul, mengambil wasilah, mengambil perantara melalui mereka, itu juga masyru' disyariatkan di dalam agama. Sehingga kita harus berhati-hati terhadap tuduhan syirik kepada orang yang bertawasul. Jadi kalau mau tawasul atau tidak itu nggak masalah. Jadi dijelaskan tawasul biasanya karena kita setiap hari juga bertawasul, kita berwasilah. Tawasul itu ada yang adi, ada yang kebiasaan dalam kehidupan kita, ada yang syar'i. Ada yang syar'i. Tawasul adi itu seperti kita minum obat, kita makan. Kita makan nasi, yang mengenyangkan itu siapa? Nasi itu apa? Allah yang mengenyangkan. Kan Allah. Kalau misalkan kita tidak mau tawasul, kenapa kok nggak langsung ketika lapar langsung ya Allah kenyangkan saya ya Allah. Kenapa kok kita ngambil nasi, beli nasi bungkus, nasi pecel, beli nasi jinggo? Itu kan berarti namanya berwasilah, menggunakan nasi sebagai perantara supaya Allah datangkan kenyang. Nah, itu tawasul yang adi, yang sudah biasa dalam kehidupan kita. Nah, ada yang tawasul yang syar'i. Tawasul yang syar'i itu juga termasuk diantaranya dengan nama Nabi, dengan zatnya Nabi. Itu juga kita berwasilah, ya Allah dengan barokah rambutnya Nabi, berikan kesembuhan kepada saya. Nah, barokah sorbannya Nabi atau jubahnya Nabi. Kemudian di dalam surah Yusuf juga begitu kan gitu. Tawasul Nabi Yusuf, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Ketika Nabi Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, akhirnya mengatakan, mana ayahku? Ayahku di sana. Dia buta karena nangis terus kehilangan Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, idhabu biqamisi hadza, dibawa bajuku yang pernah saya pakai ini. Fa'alquhu ala wajhi abi, tempelkan di wajah ayahku, ya'ti basira, nanti dia akan kembali ngelihat lagi. Di dalam Quran itu tentang tawasul Nabi Yusuf. Tawasul dengan bajunya Nabi Yusuf. Dan setelah itu ternyata benar Allah kabulkan, matanya Nabi Yakub kembali melihat. Itu namanya tawasul syar'i, tawasul yang disyariatkan di dalam agama. Jadi kalau tidak mau tawasul monggo, tetapi kalau menuduh syirik, nah itu bahaya. Nah, maka ini yang penting menjadi catatan kita bahwa tawasul itu disyariatkan. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya mungkin? Terkait dengan salam kepada Rasulullah SAW, apakah harus dekat makam beliau atau boleh di mana saja? Boleh di mana saja. Kita baca tahiyat itu juga gimana? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Alaika itu atas engkau, bukan alaihi, atas beliau, enggak. Alaika itu kan kata ganti orang kedua, kan gitu. Engkau itu berarti itu boleh. Begitu juga dengan kita salawat tuh. Assalamu alaik azkal anbiya, alaika, assalamu, semoga keselamatan alaika, atas engkau wahai Rasulullah. Jadi boleh kita jauh di sini mengatakan assalamu alaika ya Rasulullah, begitu. Itu boleh. Tidak harus di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang datang ke makam Nabi itu ada keutamaan tersendiri.
kita katakan tadi. Dalam Al-Qur'an tuh walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Itu dalilnya orang yang ziarah kepada Nabi. Walau annahum idzalamu anfusahum, ketika sahabat-sahabat zalim kepada diri mereka sendiri, ja'uka, mereka datang kepada Nabi, fastaghfirullah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan mereka minta ampun kepada Rasul memohonkan ampun untuk mereka. La wajadullaha tawwabar rahima, maka pasti mereka mendapatkan Allah itu zat yang maha menerima taubat dan maha kasih sayang. Jadi kalau datang kepada Nabi itu ada keutamaan tersendiri. Ja'uka, datang kepada Nabi. Walaupun nanti terkait salam itu bisa dikerjakan walaupun tidak di hadapan makamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Bisa dipahami nih ya. Jadi intinya keterangan panjang tadi itu ya tawasul itu boleh begitu saja. Masyru', tawasul itu sudah biasa, ada tawasul yang adi yang biasa kita kerjakan, ada tawasul yang syar'i yang disyariatkan dalam agama. Tawasul yang adi contohnya minum obat, kemudian kita minum, makan dan sebagainya untuk memperoleh apa yang kita maksud. Kita mau pengen kenyang, makan, padahal kalau meyakini bahwa makanan itu sendiri menangani itu syirik tuh. Kita meyakini bahwa makanan ini yang bikin kenyang itu syirik. Jadi jangankan nggak usah nuduh-nuduh orang yang tawasul, orang makan sendiri kalau meyakini bahwa makanan itu mendatangkan kenyang bukan Allah, maka itu syirik. Maka seluruh orang iman mesti meluruskan keyakinan. Nah, ini menjadi catatan penting bagi orang yang bertawasul, suka tawasul itu. Catatan penting, imannya harus diluruskan. Wallahu a'lam, semoga bisa dipahami dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.